Perkenalkan, nama saya Fatihah Disti Karina. Nama saya Gus Fiovan. Nama saya Kanaya Ashifa Farandra. Nama saya Meisha Fahira. Nama saya Monika Melinda. Nama saya Nadzifa Inayah Putri. Nama saya Najwa Dwi Salsabila. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada yang berwujud benda, tetapi juga nilai budaya. Berikut peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada bahasa dan tulisan. Bangsa India merupakan bangsa yang mengenalkan masyarakat praaksara di Nusantara pada tulisan. Budaya tulis ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dikenalnya aksara oleh penduduk Nusantara merupakan hasil proses asimilasi. Dengan mengenalnya tulisan, bangsa Indonesia memasuki zaman aksara atau zaman sejarah. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta menjadi huruf dan bahasa utama dalam banyak prasasti di Indonesia. Prasasti yang paling tua adalah Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur. Prasasti-prasasti lain yang menggunakan huruf dan bahasa yang sama ditemukan dari masa Kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, dan Mataram kuno. Bahasa Sanskerta kemudian banyak memengaruhi bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno yang muncul kemudian. Bahasa Kawi banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, namun tidak meniru tata bahasanya. Karena tata bahasa Sanskerta sangat rumit, istilah Kawi sendiri bermakna penyair dan karya sastra yang dihasilkan oleh sang Kawi disebut kakawin. Adapun sebutan Jawa kuno menunjukkan kedudukannya sebagai bahasa Jawa yang paling kuno atau tua. Menurut Profesor Dr. P.J. Zoetmulder, bahasa Jawa kuno merupakan bahasa umum yang digunakan selama periode Jawa sampai runtuhnya Majapahit. Berikut politik dan sistem pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem pemerintahan desa. Pemimpinnya adalah seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja. Dalam bahasa Sanskerta, istilah Dewa Raja dapat bermakna raja para dewa atau raja yang juga titisan dewa. Konsep ini memosisikan raja sebagai titisan dewa. Para ahli menganggap konsep Dewa Raja sebagai hasil proses akulturasi, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan pemujaan nenek moyang yang sudah lama dianut penduduk Nusantara. Dalam masyarakat Hindu, jabatan dewa tertinggi biasanya disandang oleh Shiva, Wisnu, atau Brahma. Konsep ini memandang raja memiliki sifat ilahiyah, yaitu sebagai dewa yang hidup di atas bumi atau sebagai titisan dewa tertinggi. Konsep dan keyakinan ini berkembang luas sejak masa Wangsa Shailendra, atau mungkin lebih tua sejak Kerajaan Tarumanegara. Konsep Dewa Raja tercermin dari peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha, yaitu sebagai berikut. Prasasti Celaruteun dari abad 5 mengukirkan telapak kaki Raja Purnawarman, laksana telapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti Kebun Kopi 1 mengukirkan telapak kaki Gajah Tunggangan Raja sebagai telapak kaki Airawata, Gajah Tunggangan Dewa Indra. Ada kebiasaan membangun candi untuk memuliakan atau mendarmakan arwah raja yang meninggal dunia. Arca dewa di ruangan utama candi seringkal merupakan arca perwujudan Anumerta sang raja yang digambarkan sebagai dewa tertentu yang arwahnya bersatu dengan dewa yang dipuja dan naik ke swarga loka. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, Raja Airlangga dari Jawa didarmakan sebagai titisan Wisnu. Monumen peringatannya memperlihatkan ia sebagai Wisnu yang mengendarai Garuda. Kedua, Ken Arok dari Singasari digambarkan sebagai inkarnasi Wisnu, juga anak Brahma dan Shiva. Ketiga, Raja Kertarajasa atau Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit di Jawa, diabadikan dalam patung yang memperlihatkan ia sebagai Halhara, yaitu perpaduan antara Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Ekonomi dan sistem mata pencarian. Pengaruh India dalam bidang ekonomi tidak begitu besar, sebab sejak masa praaksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran.
MDJ Posponegoro dan Nugroho Nato Susanto mencatat pada zaman prasejarah penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan bukan penghalang, melainkan penghubung. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi serta semakin meramalkan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pajajaran, Pelabuhan Sunda Kalapas, Sriwijaya, dan Majapahit. Berikut agama dan sosial budaya. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme. Ada juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda yang disebut dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadi akulturasi. Sebagai contoh, dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa-dewi di candi, terlihat adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pripit di dalam bangunan candi. Pripit adalah tempat benda-benda lambang jasmaniah raja yang membangun candi tersebut disimpan. Keberadaan pripit mengindikasikan bahwa candi dianggap sebagai makam atau tempat berdiamnya roh raja yang telah meninggal. Hal ini memiliki kemiripan dengan fungsi bangunan menhir, dolmen, dan punden berunda-unda pada zaman Megalitikum. Selain itu, biasanya di atas pripit terdapat arca dewa yang merupakan perwujudan raja yang didarmakan di dalam candi. Pada puncak candi terdapat lambang para dewa, biasanya berupa gambar teratal pada batu persegi 4. Singkatnya, upacara keagamaan atau pemujaan terhadap dewa yang ada di candi pada hakikatnya juga merupakan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dan disitulah letak akulturasi antara sistem kepercayaan masa praksara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalnya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negeri asalnya, India. Adapun dalam agama Buddha tidak mengenal kasta. Seni bangunan dan seni rupa. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal seni bangunan dalam bentuk bangunan-bangunan besar dari masa Megalitikum, yaitu bangunan yang terkait erat dengan kegiatan pemujaan dan penghormatan kepada nenek moyang. Contohnya adalah dolmen, punden berunda-unda, dan menhir. Pada masa Hindu-Buddha, kita mengenal konsep candi. Bangunan candi dimaksudkan untuk menghormati raja yang sudah meninggal. Mirip dengan dolmen, menhir, dan punden berunda-unda, candi adalah monumen tempat pendarmaan bagi raja yang sudah meninggal. Hal ini sesuai dengan asal kata candi itu sendiri yang berasal dari kata candika, yaitu nama salah satu perwujudan dewi kematian, yaitu Dewi Durga. Bangunan candi memang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat mendarmakan raja, misalnya Candi Kidal untuk mendarmakan Raja Anusapati dari Kerajaan Singasari, memuja dewa-dewi tertentu, dan tempat bersemadi para pendeta dan pemuka agama. Di bawah patung raja yang didarmakan, biasanya juga disimpan benda-benda berharga milik raja di sebuah pripih. Benda-benda itu dianggap sebagai lambang jasmani raja. Masyarakat yang beragama Buddha juga mendirikan bangunan candi dengan fungsi yang mirip. Stupa pada candi-candi bercorak Buddha awalnya berfungsi seperti pripih. Selain itu, sebagai tempat menyimpan abu jenazah Buddha Gautama atau barang-barang berharga milik raja yang telah meninggal. Dalam perkembangannya, digunakan sebagai tempat menyimpan abu jenazah para arhat atau orang suci yang berjasa menyebarkan ajaran agama Buddha. Dari segi struktur bangunannya, salah satu candi bercorak Buddha yaitu Candi Borobudur sangat mirip dengan punden berunda atau tempat pemujaan zaman Megalitikum. Berbeda dari menhir dan dolmen yang lebih sederhana, candi biasanya lebih rumit namun artistik. Di bagian luarnya terdapat relung-relung candi yang diisi dengan patung perwujudan dari Dewa Shiva, Durga, Wisnu, Brahma, dan Ganesha. Bagian atap candi Hindu biasanya bertingkat 3 dan bagian puncaknya dibentuk seperti genta, yaitu lonceng dengan posisi telungkup. Bangunan candi Buddha banyak dipenuhi stupa yang bentuknya mirip mangkuk yang terbalik. Bangunan candi pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah Sparloka yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Yang kedua adalah Burloka, yaitu bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Dan yang terakhir adalah Burvaloka, yaitu bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Meski struktur bangunan semua candi sama, masih terdapat perbedaan penting antara bentuk candi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Berikut perbedaannya. Di Jawa Tengah,
Ciri-ciri candinya adalah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara di atas gawang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa, bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur. Di Jawa Timur, ciri-ciri candinya adalah berbentuk lebih ramping, puncak candi berbentuk kubus dan di atas gawang pintu terdapat hiasan kala atau wujud kepala raksasa yang bentuknya lebih sederhana dari kalamakara. Bahan utama dari batu bata dan umumnya menghadap ke barat. Di Candi Prambanan misalnya, dinding bagian luar candi dipahatkan kisah Ramayana. Di dinding Candi Borobudur dapat kita lihat pahatan cerita Lalita Wistara, yaitu kisah tentang perjalanan Pangeran Siddhartha Gautama mulai dari lahir, menerima penerangan agung, sampai wafatnya. Pada dinding lain, Candi Borobudur terdapat pula relief Karma Wibangga, yaitu penggambaran kehidupan manusia dalam lingkaran lahir hidup mati atau samsara yang tidak pernah berakhir. Terdapat perbedaan yang cukup menonjol antara relief candi-candi di Jawa Tengah dan candi-candi di Jawa Timur. Relief candi Jawa Tengah bersifat naturalis, yang artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan relief candi di Jawa Timur lebih bersifat simbolis. Contoh relief candi yang bersifat simbolis adalah relief Candi Jago yang terletak di Jawa Timur. Di dalamnya terdapat relief Punakawan, yaitu kisah para abdi dari para kesatria masa lalu yang merupakan simbol pengabdian dan kesetiaan tidak terbatas dari rakyat kepada rajanya. Seni rupa lainnya adalah dalam bentuk patung atau arca. Sebelum masa Hindu-Buddha, kita juga telah mengenal seni patung atau arca binatang yang dianggap suci yang disebut kepercayaan totemisme. Selain itu, terdapat arca berwujud manusia berciri negrito yang dianggap sebagai perwujudan sekaligus bentuk penghormatan terhadap roh nenek moyang. Masih Hindu, kita mengenal patung-patung yang menunjukkan dewa utama seperti Brahma, Wisnu, dan Shiva. Setiap dewa memiliki ciri laksana berupa lingkaran di kepala atau seluruh badan yang menggambarkan kesucian dewa-dewa tersebut. Pada Dewa Wisnu, misalnya laksananya bertangan 4 dengan setiap tangan memegang gada, cakra atau senjata pemusnah, kerang bersayap dan kuncup teratai, serta menaiki burung Garuda sebagai tunggangannya. Bentuk rupa lainnya yang mendapat pengaruh Hindu ragam hias. Pada masa praaksara atau sebelum masa Hindu-Buddha, bangsa Indonesia sudah mengenal ragam terlihat pada nekara, gerabah, serta upacara kapa, perunggu, dan candrasa. Kemampuan membuat semakin berkembang pada Hindu. Berbagai bentuk dapat ditemui seperti geometris, sejajar, bentuk S atau berganda, belalang, minder, ataupun swastika. Sementara itu, ragam tubuh manusia yang pada masa dikenal dengan totem. Masa Hindu-Buddha mengenal hiasan kepala orang biasa dipahat di gapura. Hiasan tersebut yang dikenal dengan kalamakara. Kita mengenal ragam hias binatang. Masa praaksara, gambar binatang dijumpai pada lukisan gua. Masa Hindu-Buddha, gambar berkembang bentuk yang jelas dan umumnya merupakan binatang yang dianggap keramat, misalnya sebagai kendaraan para dewa. Terakhir, ragam hias tumbuhan yang sampai sekarang masih digunakan sebagai penghargaan tertinggi terhadap upaya pelestarian hidup Kalpataru. Selanjutnya ada kesusastraan. Membaca menulis ditulis lontar, umumnya berbentuk puisi dan tembang. Sastra terkenal berbentuk epos yang berasal seperti kita para pujangga Nusantara untuk menghasilkan karya-karya sastra baru. Awalnya mereka hanya menyalin menerjemahkan karya-karya tersebut. Namun dalam perkembangannya para pujangga itu mengubahnya secara dan dalam bentuk karya, dan pembuatan pertama dirintis pada dinasti, yaitu pada masa pemerintahan Dharmawangsa Teguh memelopori pengubahan epik Mahabharata ke dalam Kawi atau Jawa kuno. Sesuai tahapan perkembangannya, naskah-naskah kuno ini mulai ditulis sejak zaman Kerajaan Mataram kuno, kemudian pada zaman Kerajaan Kediri, dan berakhir pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit, tembang tidak lagi menggunakan bahasa Sangsekerta, tetapi bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang disebut Kakawin dan Kidung. Beberapa tersebut meliputi sebagai berikut. Masa Mataram kuno ditulis Ramayana oleh Empu, Mahabharata oleh Empu Wiyasa. Keduanya merupakan kepahlawanan atau yang disadur dari. Saat Mataram berada bawah kekuasaan Empu Sindok, ditulis berjudul Sang Hyang
Mahayanikan merupakan kitab suci agama Buddha aliran Mahayana berisi tentang ajaran Buddha Tantrayana masa kerajaan Kediri. Karya sastra Empu banyak, antaranya Arjuna Wiwaha, Empu Kresnayana, Empu Triguna Smaradahana oleh Empu Baratayuda oleh Sedah dan Panuluh, Gatot Kaca Raya Empu Panuluh, Kerajaan Majapahit, ditulis Kitab Nagara Kertagama oleh Prapanca, Sutasoma dan Arjuna Wijaya Tantular. Dan kitab sekarang diketahui penulisnya Pararaton, Tantu Panggelaran, Calon Arang, Sundayana, dan Bukhuksa. Dan yang terakhir ada sistem kalender. Penanggalan atau kalender Hindu-Buddha digunakannya kalender dari tahun ditemukan dalam prasasti Talangduwo. Prasasti berhuruf dan berbahasa Melayu kuno tersebut menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Berangkat tahun Saka 686 Masehi. Perhitungan tahun Saka saat ini digunakan oleh masyarakat yang beragama Hindu. Perhitungan ini digunakan untuk menentukan hari upacara keagamaan mereka anut.